Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Syarul Muharram Bahtiar Hasannya dengan NIM 291422056. Saya dari kelas B, mata kuliah Pengantar Ilmu Politik, jurusan Komunikasi, dosen pengampu Pak Saleh Al-Hamid SIP MA. Oke, saya akan memaparkan materi dari kelompok 6, yaitu legitimasi dan demokrasi. Saya akan mulai dari pengantar. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang paling buruk, tetapi yang paling baik di antara semua bentuk-bentuk pemerintahan yang pernah dicoba dari masa ke masa. Perihal legitimasi. A. Tinjauan awal. Secara sederhana, legitimasi diartikan sebagai pembenaran moral atas wewenang hak untuk berkuasa, dan dengan demikian menunjukkan bahwa sebagai segmen penduduk yang luas, yakni bahwa penguasa memiliki hak moral untuk berkuasa. B. Mengapa legitimasi menjadi penting? Secara umum, terdapat dua alasan utama mengapa legitimasi menjadi penting bagi pemimpin pemerintahan. Yang pertama, legitimasi akan mendatangkan stabilitas politik dan kemungkinan-kemungkinan untuk perubahan sosial. Konsekuensi yang muncul dengan adanya legitimasi adalah terbukanya ruang-ruang bagi pendayagunaan kekuasaan. C. Legitimasi dan stabilitas politik. Isu tentang legitimasi, keabsahan dari sebuah rejim atau sistem kekuasaan terkait dengan debat politik yang paling tua dan salah satu yang paling fundamental, yaitu problem tentang kewajiban politik. Dalam debat politik modern, meskipun begitu, legitimasi biasanya dipahami bukan dalam sudut pandang kewajiban moral, tetapi dari sudut pandang perilaku dan keyakinan-keyakinan. Oke, kita lanjut ke kekuasaan melegitimasi. Kontribusi klasik bagi pemahaman tentang legitimasi sebagai sebuah fenomena sosiologis diberikan oleh Max Weber. Weber mengategorikan sistem-sistem dominasi tertentu dan mengidentifikasi dalam tiap kategori tersebut landasan di mana legitimasi dibangun. Tipe pertama legitimasi politik dari Weber didasarkan pada adat istiadat dan tradisi-tradisi yang telah lama mapan. Tipe-tipe ideal ini serupa dengan tiga jenis otoritas. Yang pertama, otoritas tradisional. Yang kedua, otoritas karismatik. Yang ketiga, otoritas legal rasional. Bentuk kedua dominasi yang absah dari Weber adalah otoritas karismatik. Bentuk otoritas didasarkan pada kekuatan kepribadian dari seseorang pemimpin, yaitu karismanya. Tipe ketiga legitimasi politik dari Weber, otoritas legal rasional, menghubungkan otoritas dengan sebuah rangkaian aturan yang jelas dan didefinisikan secara hukum. Kita lanjut ke krisis legitimasi dan revolusi. Sebuah alternatif bagi pendekatan Weberian tentang legitimasi dikembangkan oleh para teoretikus neo-Marxis. Sementara para Marxis ortodoks cenderung untuk mengecam legitimasi sebagai kepalsuan. Marxis modern mengakui bahwa kapitalisme disanggah sebagai kemampuannya menarik dukungan politik. Kita lanjut ke legitimasi demokrasi. Legitimasi demokrasi secara luas diterima sebagai satu-satunya bentuk yang bermakna. Demokrasi dapat dianggap mendukung legitimasi paling tidak dalam tiga cara, yaitu yang pertama melalui persetujuan, yang kedua eksesi dari pemerintahan demokratis, yang ketiga demokrasi berfungsi sebagai sistem umpan balik yang cenderung mendukung stabilitas politik jangka panjang. Kita lanjut ke legitimasi non-demokrasi. Ini mengimplikasikan bahwa rezim-rezim yang non-demokrasi pada dasarnya tidak abas. Tiga bentuk utama dari legitimasi non-demokratis pernah digunakan, yaitu yang pertama pemilihan, yang kedua rezim-rezim non-demokratis, dan yang ketiga legitimasi ideologi. Oke, kita lanjut ke perihal demokrasi. A. Tinjauan awal.
Dalam tinjauan awal, sebagai makna dan substansi kata demokrasi itu sebagai sendiri secara sederhana berarti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Menurut Diamond, ada 3 tugas konsolidasi demokrasi. Ialah, yang pertama, penguatan demokrasi. Yang kedua, pelembagaan politik. Dan ketiga, konsolidasi demokrasi. B. Memahami demokrasi. Konsep pokok demokrasi sudah digagas oleh para pemikir salah satu filosof Yunani kuno adalah Aristoteles, berkeyakinan bahwa demokrasi adalah supremasi kumpulan masyarakat luas, termasuk diantaranya orang-orang miskin. C. Model-model demokrasi. Ada 4 model demokrasi yang saling berbeda dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi klasik, demokrasi perlindungan, demokrasi pengembangan, dan demokrasi rakyat. D. Debat mengenai demokrasi. Dalam politik modern, demokrasi telah begitu luas diterima sehingga hampir secara politik tidak perlu lagi dipertanyakan solusi yang benar. Bagi sebuah problem politik berarti adalah solusi yang demokratis, yaitu solusi yang dibuat oleh rakyat itu sendiri atau yang lebih umum oleh para politisi yang bertanggung jawab pada rakyat. E. Demokrasi dalam praktik. Singkatnya, bentuk demokrasi ini ditafsirkan dalam cara-cara yang berbeda oleh para teoretikus yang berbeda. Penafsiran-penafsiran penting-penting dimajukan oleh Andrew Hewitt. Pertama, pluralisme. Yang kedua, elitisme. Yang ketiga, korporatisme. Yang keempat, kanan baru. Dan yang terakhir, Marxisme. Oke, lanjut ke F, menuju demokrasi kosmopolitan. Model demokrasi kosmopolitan alternatif kurang ambisius dan formal, bersandar lebih sedikit pada pembentukan badan-badan baru dan lebih pada reformasi organisasi-organisasi internasional yang telah ada. Seringkali dikaitkan dengan penguatan masyarakat sipil global. Model ini menempatkan kepercayaannya pada organisasi-organisasi non-pemerintah untuk mengkonfigurasi kekuasaan global dengan menawarkan sebuah alternatif bagi globalisasi korporat yang bersifat top-down. Oke, terima kasih. Itu dari saya, Rahmat Syarul Muharram Bahtiar Hasania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.